Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab yang berjudul depresiasi, impairmentas, dan depresi. Kita mulai dari slide pertama. Di sini nama kelompok kita adalah saya sendiri, Inga Angelina, NIM 45, saya dari semester 6 ya, mahasiswa yang mengulang mata kuliah Pak Warno. Dan ada teman-teman saya, ada Diva Atiroh Salsabila, yaitu NIM-nya 230-2032. Ada Badiatus Solihah, yaitu NIM 230-2024. Dan Siti Sofa Safitri, yaitu NIM 230-2035. Tujuan dari pembelajaran presentasi yang kami sampaikan, yaitu yang pertama, jelaskan konsep dekriminalisasi, menjelaskan, terus mengidentifikasi faktor-faktor yang terjadi dalam proses deskripsasi, terus bandingkan metode depresiasi aktivitas garis lurus, jelaskan depresiasi komponen, menjelaskan masalah akuntansi yang berkaitan dengan penurunan nilai aset, menjelaskan prosedur akuntansi, jelaskan akuntansi untuk revaluasi, dan menjelaskan cara melaporkan dan menganalisis properti pabrik, peralatan, dan sumber daya mineral. Di sini ada tampilan apa saja yang akan kita bahas nanti di presentasi selanjutnya ya. Bisa dilihat ada depresiasi, gangguan, pinipisan, revolusi, sama ada kelihatan. Sama ada presentasi dan analisis. Yang pertama yaitu penyusutan metode akumulasi biaya. Mengenai apa itu namanya, depresiasi adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya berwujud menjadi beban serta sistematis dan rasional terhadap periode yang diharapkan memperoleh manfaat dari penggunaan aset. Mengalokasikan biaya aset jangka panjang yaitu ada 3. Yang pertama, aset berumur panjang sama dengan beban penyusutan, tak berwujud sama dengan beban amortisasi, sumber daya mineral sama dengan biaya depresi. Faktor-faktor yang terlibat yaitu ada 3 pertanyaan dasar. Yang pertama, basis yang dapat didepresiasi apa yang akan digunakan, berapa umur manfaat aset, metode pembagian biaya, apa yang terbaik. Selanjutnya yaitu di sini ada faktor yang terlibat dalam proses penyusutan ya, dasar yang didepresiasikan. Yaitu di sini ada biaya perolehan asli, yaitu sama dengan 10.000 euro, dan ada dikurangi nilai residual yaitu 1.000, dan descriptionist base atau dasar penyusutannya adalah 9.000. Faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan, yang pertama yaitu estimasi umur layanan. Kehidupan layanan seringkali berada dengan 2 alasan, yaitu yang pertama faktor fisik dan yang kedua faktor ekonomi. Metode penyusutan, yaitu profesi membuat metode yang digunakan sistem dan rasional. Contohnya termasuk yang pertama metode aktivitas, metode garis lurus, metode pengurangan, yaitu metode pengurangan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada jumlah digit tahun, yang kedua metode saldo menurun. Metode aktivitas. Di sini ada contoh soalnya, ilustrasi 11-2. Jadi nanti ke slide selanjutnya kita akan menggunakan soal yang fakta Stanley Charles minus ini ya. Di sini dijelaskan yaitu biaya produk perolehan yaitu 500.000. Terus ada estimasi umur
manfaat yaitu 5 tahun, sama yang ini ada estimasi nilai residual 50.000 euro, yang terakhir ada umur produktif dalam jam yaitu 30.000 horse. Ilustrasinya, jika Stanley menggunakan derek selama 4.000 jam pada tahun pertama, biaya penyusutannya adalah, di sini ada rumusnya yaitu biaya perolehan dikurangi nilai residual dikali jumlah jam tahun, terus dibagi total estimasi jam, yaitu nanti sama dengan beban penyusutan. Di sini kita akan masukkan biaya perolehan dikurangi nilai residual, yaitu ada 500, kita masukkan, terus dikurangi 50.000 dikali 4.000. 4.000 ini adalah jumlah jam tahun ini. Ambil dari soal, terus dibagi total estimasi jam. Total estimasi jamnya adalah 30.000. Di soal udah dijelaskan bahwa ada umur produktif dalam jam itu dimasukkan ke dalam total estimasi jam, sama dengan 60.000. Bisa ke slide selanjutnya. Ini juga hampir sama dengan yang sebelumnya, cuma ini Stanley menghitung depresi sebagai berikut. Rumusnya hampir sama dan juga memasukkan angka-angkanya sama juga dengan sebelumnya. Slide selanjutnya. Di sini ada metode pengisian daya menurun. Soalnya sama ya dengan yang slide sebelumnya tadi. Jumlah digit tahun, setiap pecahan menggunakan jumlah tahun sebelum A penyusutan 5 ditambah 4 ditambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 15. Itu pembilangan adalah jumlah tahun perkiraan sisa pada awal tahun. Jumlah angka tahun, metode jumlah angka tahun ini menghasilkan pembebanan penyusutan yang menurun berdasarkan pada menurunnya fraksi biaya perolehan yang dapat disusutkan. Jadi setiap tahun itu slide selanjutnya tadi Mbak, sebelumnya. Ada perhitungannya di sini, ada N dalam kurung N tambah 1 dibagi 2. Ini adalah rumus tetap dari metode pengisian daya menurun. Jadi N itu sama dengan ekspektasi umur manfaat yang dimasukkan 5 tahun terus ditambah 1. 1 itu dalam jangka 1 tahun terus dibagi 2. Jadi N dalam kurung N ditambah 1. Itu udah rumus tetapnya dari pengisian daya menurun. Slide selanjutnya. Jumlah digit tahun. Di sini ada contoh metode saldo menurun, yaitu daftar penyusutan jumlah angkatan tahun. Ini buat mengerjakan soal selanjutnya. Buat pacuan mengerjakan soal selanjutnya. Di sini ada dasar penyusutan, sisa umur dalam tahun, terus fraksi penyusutan, beban penyusutan, dan nilai buku akhir tahun. Slide selanjutnya. Metode pengisian daya menurun. Jadi metode saldo menurun itu menjadi 2, yaitu menggunakan tingkat depresi persen yang merupakan kelipatan dari metode garis lurus, dan yang kedua tidak mengurangi nilai sisa dalam menghitungan dasar penyusutan. Yang dimaksud menggunakan tingkat depresi persen itu menggunakan tingkat penyusutan yang berupa beberapa kali tingkat penyusutan pada metode garis lurus. Misalnya tingkat menurun ganda untuk aset berumur 10 tahun adalah 20%. Jadi 2 kali lipat dari tingkat garis lurus, yaitu 1/10 atau 10%-nya. Terus yang tidak mengurangi nilai sisa, itu yang dimaksud adalah tingkat saldo menurun dikalikan dengan nilai buku aset pada awal setiap periode. Slide selanjutnya.
Di sini ada daftar penyusutan menurun ganda ya. Contoh dasar penyusutan yang ganda. Sama kayak gambar sebelumnya, di sini ada nilai buku aset awal tahun, tingkat saldo menurun, terus ada beban penyusutan, saldo akumulasi penyusutan, dan nilai buku akhir tahun. Slide selanjutnya. Penyusutan komponen. IFRS membutuhkan bahwa setiap bagian dari aset tetap yang signifikan terhadap biaya total aset harus disusutkan secara terpisah. Selanjutnya, Pak. Penyusutan komponen. Ini soal ilustrasi ya. Eora Asia Airlines membeli pesawat seharga 100.000 juta pada tanggal 1 Januari 2011. Pesawat tersebut memiliki masa manfaat 20 tahun dan nilai sisa E0 Eurasia Eurasia mengidentifikasi komponen jumlah dan umur manfaat berikut. Di sini tertera ada komponen, nama-nama komponen, jumlah komponen, dan umur manfaat komponen. Selanjutnya. Perhitungan beban penyusutan untuk Eurasia tahun 2011. Jumlah penyusutan tahun 2011 yaitu beban penyusutan tertulis 8.600 pada akumulasi penyusutan dikurangi pesawat terbang yaitu 8.600 juga. Di sini ada komponen, jumlah komponen, umur manfaat, dan penyusutan komponen. Beban penyusutan termasuk jadi total ya. Yang 8.600 kita masukkan pada akumulasi penyusutan. Selanjutnya. Masalah penyusutan khusus yaitu bagaimana seharusnya perusahaan menghitung depresiasi untuk periode parsial, apakah depresiasi menyediakan penggantian aset, yang ketiga bagaimana seharusnya perusahaan mengenai revisi tarif depresiasi. Silakan dilanjutkan dengan siapa? Oke, selanjutnya E11.5 perhitungan depresiasi 4 metode. Maserati Corporation proses perkaitannya pada 1 Agustus 2010. Harga mesin ini 150. Perusahaan memperkirakan bahwa mesin tersebut akan memiliki nilai sisa 24. Pada akhir masa pakainya, hidupnya diperkirakan pada 5 tahun dan jam kerjanya diperkirakan 21 jam. Akhir tahun adalah 31 Desember. Hitung beban penyusutan tahun 2010 dengan metode berikut: depresiasi garis lurus, yang kedua metode aktivitas, yang ketiga jumlah digit tahun, dan yang terakhir saldo menurun ganda. Penyusutan dan penggantian PP dan E. Depresiasi tidak melibatkan arus kas keluar saat ini. Yang kedua, dana untuk penggantian aset berasal dari pendapatan. Revisi tarif depresiasi. Yang pertama, diperhitungkan dalam periode saat ini dan masa mendatang. Yang kedua, tidak ditangani secara retrospektif. Yang ketiga, tidak dianggap kesalahan atau item luar biasa. Bab yang kedua, gangguan. Mengenali kerusakan. Aset berwujud berumur panjang adalah terganggu ketika perusahaan tidak dapat memulihkan nilai tercatat aset baik dengan menggunakannya atau dengan menjualnya. Pada dasar tahunan, perusahaan menolak aset untuk melihat indikator penurunan nilai, yaitu penurunan kemajuan menghasilkan kas dari aset melalui penggunaan atau penjualan.
Jika indikator menurun nilai, maka tes penurunan nilai harus dilakukan. Berikut ini tabel dari asumsikan bahwa perusahaan Crash melakukan uji penurunan nilai untuk peralatannya. Nilai tercatat peralatan Crash adalah 200.000. Nilai wajar dikurangi biaya menjual adalah 180. Nilai pakai adalah 205. Asumsikan informasi yang sama untuk Crash Company kecuali bahwa nilai pakai peralatan Crash adalah 175 daripada 205. Untuk asumsikan informasi yang sama untuk Crash Company kecuali bahwa nilai pakai peralatan Crash adalah 175 daripada 205. Crash membuat jurnal berikut untuk mencatat kerugian penurunan nilai, kerugian karena penurunan 20.000, akumulasi kerugian peralatan 20.000. Yang kedua, pengembalian kerugian penurunan nilai. Berikut ini ilustrasi dan Tan Company membeli peralatan pada tanggal 1 Januari 2010 seharga 300, masa manfaat 3 tahun dan tidak ada nilai sisa. Beban penyusutan dan nilai tercatat terkait setelah penurunan nilai. Pada akhir tahun 2011 dan menempatkan bahwa jumlah yang dapat dipulihkan dari peralatan tersebut adalah 96 dan membalikkan kerugian penurunan nilai. Akumulasi penyusutan peralatan 6.000, pemulihan kerugian penurunan nilai 6.000. Yang ketiga, unit penghasil uang. Ketika tidak mungkin untuk menilai penurunan nilai aset tunggal karena aset tunggal menghasilkan arus kas hanya dalam kombinasi dengan aset lain. Perusahaan mengidentifikasi kelompok aset terkecil yang dapat diidentifikasi yang menghasilkan arus kas secara independen dari arus kas dari aset lain. Yang berikutnya, penurunan nilai aset yang akan dibuang. Yang pertama, laporkan aset yang mengalami penurunan nilai pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih atau nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Yang kedua, tidak ada penyusutan atau amortisasi yang diambil dari aset yang dimiliki untuk dilepas selama periode aset tersebut dimiliki. Yang ketiga, dapat mencatat atau menurunkan aset yang dimiliki untuk pelepasan di masa mendatang. Selama ini tercatat setelah pencatatan tidak pernah melebihi nilai tercatat aset sebelum penurunan nilai. Ini grafik akuntansi penurunan nilai. Yang bisa dilanjut dengan siapa? Sumber daya alam dapat dibagi menjadi 2 kategori.
yaitu aset biologis, pendekatan nilai wajar, dan sumber daya mineral, pertambangan minyak, gas, dan mineral, penghapusan total konsumsi aset. Pengertian aset hanya dengan tindakan alamiah. Penggantian aset hanya dengan tindakan alamiah. Membacun basis depresi. Perhitungan dasar depresi melibatkan 1. Biaya praeksplorasi, 2. Biaya eksplorasi dan evaluasi, 3. Biaya pengembangan. Lanjut. Penghapusan biaya sumber daya. Biasanya perusahaan menghitung depresi pada metode unit. Pendekatan aktivitas depresi adalah fungsi dari jumlah unit yang diekstraksi selama periode. Berikut perhitungan penghapusan biaya sumber daya. Biaya total dikurangi nilai sisa, dibagi total perkiraan sisa persediaan, sama dengan biaya depresi per unit. Unit diekstraksi dikali biaya per unit sama dengan penipisan. Lanjut. Ilustrasi adalah McLeod memperoleh hak untuk menggunakan 1.000 hektar tanah di Afrika Selatan untuk menambang perak. Biaya sewa adalah 50.000 hingga biaya eksplorasi terkait atas properti tersebut adalah 100.000. Biaya perkembangan tidak berwujud yang terjadi dalam pembukaan tambang adalah 850.000. McLeod memperkirakan bahwa tambang tersebut akan menghasilkan sekitar 100.000 orang perak. Total cost dikurangi residual value, dibagi total estimated unit available, sama dengan depletion cost per unit. 1.000 dibagi 100, sama dengan 10 per ounce. Jika McLeod mengekstrak 25.000 ons pada tahun pertama, maka penyusutan untuk tahun tersebut adalah 250. Buka kurung 25.000 ons dikali 10. Inventaris 250.000, penipisan akumulasi 250. Laporan posisi keuangan McLeod. Silvermine atau at cost 1.000 less accumulated depletion 250 sama dengan 750. Biaya depresi terkait dengan persediaan yang dijual merupakan bagian dari harga penjualan. Lanjut. Memperkirakan cadangan yang dapat dipulihkan. Sama seperti akuntansi untuk perubahan estimasi. 2. Merevisi tingkat depresi secara prospektif. 3. Membagi biaya yang tersisa dengan perkiraan baru dari cadangan yang dapat dipulihkan. Lanjut. Likuidasi divin lebih besar dari jumlah akumulasi laba bersih. Ilustrasi adalah kalangan mining memiliki saldo laba ditahan sebesar 1.650.000 akumulasi depresi pada properti mineral sebesar 2.100.000 dan premi saham sebesar 5435493 Dewan Kalahan mengumumkan
dividend sebesar 3 per saham atas 1.000 saham beredar. Ini mencatat dividen tunai 3.000 sebagai berikut. Pendapatan yang disimpan 1.650. Bagian premium biasa 1.350.000. Tunai 3.000. Selanjutnya, penyajian laporan keuangan. Mengungkapkan terkait dengan E dan E harus tercakup. Kebijakan akuntansi untuk pengeluaran eksplorasi dan evaluasi termasuk pengangkutan aset R, E, dan E. Besaran aset, kewajiban, pendapatan, dan beban, serta arus kas operasi yang timbul dari kegiatan eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral. Selanjutnya, Mbak Badi Adus. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Jadi saya akan membahas tentang revaluasi. Mengakui revaluasi, perusahaan mungkin nilai aset berwujud berumur panjang setelah akumulasi biaya atau nilai wajar. Rel jaringan atau GBR memilih untuk menggunakan nilai wajar untuk mempertanggungjawabkan jaringan relnya, seperti meningkatkan aset berwujud berumur panjang sebesar 4.289 juta. Perubahan nilai wajar dicatat dengan menyesuaikan akun aset dan membuat keuntungan yang belum direalisasi. Keuntungan yang belum direalisasi sering disebut sebagai Baik, saya akan memberikan contoh ilustrasinya saja ya. Ilustrasi. Grup Siemens atau DEU dibeli tanah seharga 1 miliar pada tanggal 5 Januari 2010. Perusahaan memilih untuk menggunakan akuntansi revaluasi untuk tanah tersebut pada periode berikutnya. Pada tanggal 31 Desember 2010, nilai wajar tanah tersebut adalah 1.200.000. Jurnal untuk mencatat tanah pada nilai wajar adalah sebagai berikut. Tanah 200.000 pada keuntungan revaluasi yang belum direalisasi tanah 200.000. Keuntungan revaluasi yang belum direalisasi tanah meningkatkan penghasilan komprehensi lain dalam laporan laba rugi komprehensi. Lanjut. Penipisan, evaluasi, aset yang dapat didepresiasi. Ilustrasi, Lenovo Group atau CHN membeli peralatan seharga 500.000 pada tanggal 2 Januari 2010. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Disusunkan dengan menggunakan metode garis lurus. Penyusutan dan nilai sisa adalah 0. Lenovo memilih untuk menilai kembali peralatannya ke nilai wajar selama masa pakai peralatan. Lenovo mencatat beban penyusutan sebesar 100.000 dalam kurung 500.000 kali 5 pada tanggal 3 Desember 2010 sebagai berikut. Beban penyusutan 100.000 pada akumulasi penyusutan peralatan 100.000. Revaluasi aset yang dapat diapresiasi. Setelah entry ini, peralatan Lenovo memiliki nilai tercatat 400.000 dalam kurung 500.000 dikurangi 100.000. Lenovo menerima penilaian independen untuk nilai wajar peralatan pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu 460.000. Peralatan 40.000 pada keuntungan revaluasi yang belum direalisasi peralatan 60.000. Masalah revaluasi. Perusahaan dapat memilih untuk menilai hanya satu kelas aset, misalnya bangunan, dan tidak menilai kembali aset lain seperti tanah atau peralatan. Sebagian besar perusahaan tidak menggunakan akuntansi revaluasi karena satu, biaya
substansial dan berkelanjutan yang terkait dengan penilaian. 2. Keuntungan yang terkait dengan revaluasi di atas biaya historis tidak dilaporkan dalam laba bersih, melainkan langsung ke ekuitas. 3. Kerugian yang terkait dengan revaluasi di bawah biaya historis menurunkan laba bersih. Selain itu, biaya penyusutan yang lebih tinggi terkait dengan revaluasi aset juga menurunkan laba bersih. Presentasi dan analisis. Penyajian properti, pabrik peralatan, dan sumber daya mineral. Depresiasi aset gunakan akumulasi penyusutan. Menipis aset dapat mencakup penggunaan akumulasi depresi atau pengurangan aset secara langsung. Pengungkapan, dasar penilaian atau biasanya biaya. 2. Ikrar, hak gadai, dan komitmen lainnya. Revaluasi tanah. Revaluasi 2010 kenaikan valuasi. Ilustrasi, Unilever Group atau GBR dan LLC membeli tanah pada tanggal 1 Januari 2010 seharga 400.000. Unilever memutuskan untuk melaporkan tanah tersebut pada nilai wajar pada periode berikutnya. Pada tanggal 31 Desember 2010, penilaian atas tanah menunjukkan bahwa nilai wajarnya adalah 520.000. Unilever membuat jurnal berikut untuk mencatat kenaikan nilai wajar. Tanah 120.000 pada keuntungan revaluasi yang belum direalisasi tanah 120.000. Lanjut. Revaluasi 2011 penurunan di bawah biaya. Ilustrasi, apa yang terjadi jika nilai wajar tanah pada tanggal 31 Desember 2011 adalah 380.000 turun 140.000 dalam kurung 520.000 dikurangi 380.000, jawabannya adalah keuntungan revaluasi yang belum direalisasi tanah 120.000, kerugian karena penurunan nilai 20.000 pada tanah 140.000. Lanjut, Mbak. (2012) Pemulihan kerugian. Ilustrasi, pada tanggal 31 Desember 2012, nilai tanah Unilever meningkat menjadi 415.000, meningkat 35.000, dalam kurung 415.000 dikurangi 380.000. Tanah 35.000 pada keuntungan revaluasi yang belum direalisasi tanah 15.000 dan pemulihan kerugian penurunan nilai 20.000. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan dari kelompok 3. Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.